Sup bro, semoga dalam keadaan sehat ya. Udahlah, lu lupain dulu yang namanya covid. Yang penting lu sehat semua, lu pikiran lu positif, serta lu deket sama keluarga lu lah. Paling enggak kan. Ya kalau memang lagi susah-susahnya nyari kerja, ya sabar-sabar ya. Soalnya memang gak cuma lu doang sih, hampir semua orang kena imbasnya. Nah, di sini kita patut bersyukur sih. Ya begitulah hidup ya, up and down. Jadi malam ini gue mau bercerita sih, ya tentang unek-unek lah. Kemudian sedikit imajinasi. Nah, memang sebenarnya channel ini dibuat untuk para papi-papi muda nih ceritanya. Lu kebayang gak sih para papi-papi muda habis nikah, biasanya banyak temen. Nah pas mau keluar harus izin tuh sama istrinya. Repot kan. Gila lu, biasanya gue juga nyelonong, sekarang gue harus izin sama istri. Ya tapi itulah kehidupan men. Karena yang namanya nikah, lu bukan cuma happy ending. Karena di situ ketika lu nikah, lu pertama kalinya membuat cerita baru. Nah di sini sebenarnya gue mau cerita tentang sahabat sih. Jadi ceritanya malam ini kita coba ngobrol yuk. Ya setidaknya bertukar pikiran lah yang pernah lu alami, terutama yang berkaitan dengan sahabat. Kapan pertama kali lu dapat sahabat yang benar-benar ngerti lu banget? Ya dibilang ngerti sih kayaknya pengalaman gue, yang namanya sahabat ya memang ya cuma sekedar teman bermain sih. Karena ujung-ujungnya ya bakal apapun masalah lu harus selesaiin sendiri sih. Gue juga ada masalah, gue selesaiin sendiri juga. Sebenarnya sih namanya sahabat bisa diartikan deket ya, dan memang tahu kita dari ujung A sampai Z tuh. Ya di zaman SD sebenarnya sih gue nggak terlalu punya sahabat ya, karena semuanya gue buat jadi teman sih. Terus kalau SMP sebenarnya sih gue ada ya. Lagi itu ada 2 orang sih, namanya A dan B lah, gue nggak mau nyebutin namanya. Nah di situ ada sih nih 1 orang nih ngajarin gue ngebokep nih di internet nih, karena pertama kali gue kenal internet nih. Karena di zaman SMP tuh ya mulai ada di zaman gue itu. Dulu namanya tuh bukan flash disk man, jadi dua setengah floppy ya, gila bentuknya disket. Gue sampai banyak tuh disket gue kumpulin, gue punya. Terus mereka asik juga sih, karena kayak SMP tapi kayak bocah-bocah lah kita, jadi mainan ya mungkin kalian masih ingat ya, Crash Gear, Tamiya, Beyblade dan sebagainya. Itu awal-awal kali tuh, karena semuanya seru. Nah di zaman SMA gue kenal sih ada 1 orang, ya biasa dibilang sih dia ngerubah hidup gue sih ya. Karena yang awalnya di SMP tuh gue punya pengalaman kalau pas terima rapot, gue pasti namanya diomelin sama bokap nyokap. Kenapa? Karena bokap nyokap gue pengen ya gue ya paling gak ranking 10 besar sih, karena di situ kan gue masih sering main ya. Terus di situ ketika gue nggak dapet ranking, ya udah seminggu uang jajan nggak ada, dimarahin, dibetein. Nah terus di SMA ya nih gue ketemu sama sahabat gue ini. Terus yang anehnya tuh ada satu peristiwa nih ceritanya. Jadi di siang bolong nih, ya jam-jam rehat lah, istirahat maksud gue. Nah dia tuh berdiri tiba-tiba. Nah dia bilang tuh ke gue, bro lu rank 1, gue rank 2. Maksud lu gimana? Kita bisa deh ngalahin ngalahin teman-teman di sini lah. Oh iya, ya udah akhirnya nggak tahu tuh tiba-tiba itu kayak jadi motivasi gue sendiri sih. Ya akhirnya secara nggak disengaja dan terus menerus ya akhirnya nggak tahu sih ya entah mujizat apa, gue tuh di SMA tuh ranking 1, 2. Tapi di situ sebenarnya sih gue sempet sih yang namanya suka sama cewek pertama kali. Ya itu teman sekelas gue sih, dan di situ gue pertama kalinya kena jerawat. Gimana tuh coba, jerawat batu tuh keras men, sakit.
Nah terus gila, karena jerawat tuh cewek nggak suka sama gue akhirnya, karena lebih suka sama cowok lain. Tentunya dia sama gue tuh dulu terkenal yang namanya cewek kenal pot. Kenapa? Karena di SMA gue emang terkenal gitu. Jadi yang punya motor pasti gampang banget deh dapet cewek. Nah gue boro-boro punya motor, gue jadi janter kadang. Yang paling melas lagi ya kadang pakai angkot, tapi ya itu gue lakuin semua sih. Kenapa namanya dulu SMA itu gue kalau nggak salah tuh muncul game online tuh pertama kali tuh. Gue masih main Age of Empire, gue masih main Diablo, terus Warcraft pertama kali tuh. Ya emang lagi seru-serunya sih di masa itu. Gue pernah bolos juga. Gue punya guru ya, nah kalau nggak les di dia tuh pasti jelek tuh, walaupun kita sepinter apa. Ya emang ya namanya juga ya sambil jualan men. Nambah cobaan kali ya pas waktu itu. Jadi walaupun gue di SMA belum punya cewek, paling enggak gue punya banyak fenomena aneh nih ceritanya nih. Jadi di SMA itu gue punya banyak teman, biasanya tuh deketin cewek dari aktivitas kalau nggak pas kibra pramuka deh. Gue selalu ngitikin tuh. Jadi ada temen gue udah item, ya ganteng sih ya, relatif ya. Ya gue nggak mau compare deh, gue juga nggak ganteng-ganteng amat sih sebenarnya. Tapi gampang banget dapet cewek coba. Kayak dapet kacang berkali-kali gonta-ganti. Tapi emang sekali lu punya motor, apalagi motor lu up to date ya, gila gampang banget men di sekolahan gue. Tapi nggak tahu sih nih itu berapa tahun yang lalu ya. Tapi walaupun belum punya cewek sih di masa SMA, tapi setidaknya gue punya teman-teman yang gila, gokil. Terus gue pernah tuh jadi OSIS ya. OSIS di situ gue pernah coba lah deketin lah sama anak kelas tuh. Di situ gue kayaknya udah kelas 3 deh. Anak kelas 1 ternyata yang gue suka tetangga gue. Ya beda jalan sih. Ya bisa beda lontrong ya Pak ya. Lontrong tuh apa sih? Beda gang. Nah gila ternyata tetangga gue coba beda gang. Nah di situ pernah tuh sekalinya tuh gue bingung tuh sama dia, akhirnya gue ajak balik naik angkot dong. Dan besoknya tuh cewek anjir gak suka sama gue ternyata. Ya iyalah, gue mah kelasnya cuma angkot kali, tapi nggak apa-apa men, ya emang belum rezeki kali ya. Nah terus di masa kuliah sebenarnya sih apa ya, ini pertama nih kayaknya kita ngobrolin sahabat tapi kok ke masalah cewek. Tapi ya memang gitu lah namanya papi ya. Pas kuliah gue baru benar-benar punya sahabat ketika semester 3. Jadi di kampus gue itu dulu menerapkan namanya sistem asrama dan juga matrikulasi. Jadi kayak SMA kelas 4 gitulah. Nah gue penjurusan mulai semester 3 tuh. Ya nggak sengaja sih ketemu mereka tuh pas di apa namanya kayak kunjungan ke desa-desa tuh apa namanya PKL ya. Nah gitulah. Jadi gue ketemu, gue ngobrol, gue kunjungin ke daerahnya dia karena dia yang rekomendasiin. Yaudah gue ikut aja deh karena bingung ya. Saat itu kayaknya di pemerintahan sih gue coba magang istilahnya PKL sama sahabat gue itu loh. Tapi ya kita selalu ini sih, selalu apa ya, sampai sekarang masih sering main, sering canda tawa, sering kontek-kontekan karena kita juga punya WhatsApp group. Tapi ya ujung-ujungnya ketika sudah punya kehidupan baru setelah nikah tentunya ya. Jadi ada sahabat gue ya udah sibuk sama kerjaan sama pernikahannya, mau punya anak 2, kemudian satu lagi masih jomblo, masih sibuk kerja cari cuan. Lu pernah bayangin gak sih persahabatan antar cowok dengan persahabatan antar cewek? Biasanya tuh yang cepet banyak masalah tuh cewek, karena cowok itu lebih pakai hati. Pasti ada justru kayak diem-dieman dan sebagainya. Tapi juga yang paling lama sebenarnya persahabatan antar cewek dibanding antar cowok. Karena cowok biasanya apalagi kalau udah punya cewek baru, udah kayak apa ya, semua kehidupan diserahkan ke ceweknya. Itu
mah namanya jadi budak cinta tuh. Nah tapi ada sih temen gue yang begitu gitu loh. Tapi ya nggak salah. Persahabatan itu akan sangat sulit kita dapetin sih menurut aku. Menurut gue ya, pada akhirnya kita semua harus sendiri. Semua harus bisa kita selesaikan. Semua harus kita cari solusi sendiri semuanya gitu loh. Gimana lagi? Karena ketika lu minta saran, kadang sahabat juga memberikan saran yang kontradiktif menurut pemikiran lu. Tapi bisa jadi itu yang terbaik atau mungkin the worst thing, yang terburuk bagi lu. Karena lu punya apa ya? Punya hal-hal yang lu percayai. Itu akan beda cerita. Dan kadang ketika ada apa ya? Berselisih paham, ya udah lu punya prinsip, dia punya prinsip, nggak akan ketemu tuh. Gue pernah ngalamin itu sih. Itu krusial banget, tapi itu apa ya, untungnya gue selesaiin karena gue nggak mau yang namanya apa ya, tidak diselesaikan pada waktu yang tepat, karena untuk mendapatkan momen itu akan susah. Apalagi dulu gue merasakan sesuatu dari sahabat gue dan akhirnya gue utarain karena tapi itu juga sudah berlangsung lama dan sudah tidak baik sih sebenarnya, tapi ya harus diutarakan karena paling enggak yang namanya sahabat ya kita harus jujur mau gimana pun gitu. Kita harus utarakan apa yang kita nggak suka, kita harus utarakan apa yang gue suka dari lo. Intinya kayak menjaga, sebenarnya persahabatan itu menjaga ya. Kalau memang dia udah nggak suka sama lo ya ngapain ya, adanya teman itu bisa datang bisa menghilang. Ya sahabat itu sebenarnya sih nggak jauh beda dengan teman main ya, karena ya mereka akan ada ketika kita semua happy. Tapi ketika salah satu ada yang sedih ya kita nggak tahu kalau dia benar-benar atau dari gue sendiri cerita. Tapi apa sih yang bisa mereka lakukan? Ya akhirnya dengan kesibukan mereka sendiri mereka juga susah membagi waktunya dengan kita, apalagi yang udah punya keluarga men. Ya memang artinya sahabat itu ya akan datang pada saat yang tepat. Belum tentu yang udah lu kenal lama dia bakal jadi sahabat terbaik lu yang ngerti lu dari A sampai Z. Ya, intinya akan ada masalah di mana semuanya itu bakal kita yang nanggung dan kita yang harus menyelesaikannya bro. Intinya sih ya walaupun memang sahabat kita ya namanya sahabat ya nggak ada yang sempurna sih. Jadi mereka juga pastinya punya kehidupan ya, karena kita juga punya kehidupan. Kalau kita terus-terusan mikirin orang lain juga kita nggak punya waktu untuk mikirin diri kita sendiri kan. Apapun yang kita tuju ya memang usaha kita ya, intinya sih yang penting kita dalam bersahabat tidak terlalu neko. Kita juga jangan mengharapkan yang berlebih. Kita juga ketika ada problem ya harus diselesaikan bersama, dan apabila berselisih ya harus saling mentolerir sih. Simpelnya seperti itu. Dan ketika lu curhat sesuatu ke dia dan dia ngasih solusi ke lu, ya lu dengerin dulu, karena paling susah tuh mendengarkan loh. Daripada lu banyak bicara, lebih baik lu banyak mendengar dulu. Gak salah kok jadi pendengar, gak salah kok untuk kita diam dulu ketika ada masalah dengan teman atau sahabat kita. Dan yang terpenting juga ya jaga itu untuk kita sampai tua nanti sih. Ya gitu aja bro malam ini untuk curhat para papi-papi muda yang penuh dengan imajinasi. Saatnya untuk istirahat dan kita lanjutkan aktivitas yang paling bermutu di hari-hari mendatang. Oke, bye bye bro.